Pernahkah Anda bertanya mengapa ada orang yang sangat cepat mengerti dan memahami apa yang mereka pelajari, sementara Anda sendiri harus mencernanya berkali-kali agar bisa menghafal dan mengerti pelajaran tersebut? Atau mungkin saat ini Anda sedang mencemaskan daya tangkap anak Anda yang rendah saat belajar. Nah, sebelum keburu menganggap diri atau anak-anak Anda bodoh, sebaiknya terlebih dahulu memahami macam-macam gaya belajar manusia dalam menyerap informasi dan ilmu pengetahuan. Gaya belajar adalah kemampuan yang dianugerahkan dalam diri seseorang untuk menyerap informasi dan pengetahuan. Setiap manusia memiliki gaya belajarnya tersendiri. Ada yang cepat tangkap dengan membaca atau visual, ada yang dengan mendengar atau audio, dan ada yang dengan langsung mempraktekkannya atau kinestetik. Ada pula yang memiliki gaya belajar campuran seperti visual audio, kinestetik visual, dan audio kinestetik. Pertanyaannya, apakah Anda sudah tahu gaya belajar Anda? Atau hanya mengira-ngira? Kalau ingin tahu secara pasti gaya belajar yang pas buat diri atau sang buah hati, ayo kita isi pertanyaan berikut ini. Syaratnya cuma satu, kerjakan semua soal dan pilih jawaban yang benar-benar cocok dan pas dengan diri Anda. Jawaban yang benar adalah jawaban yang paling jujur. Kalau sudah siap, ayo kita mulai. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya agar Anda bisa mendapatkan update pengetahuan terbaru dari kami. Kalau sudah, siapkan alat tulis dan let's go. Nomor 1. Kalau ada orang yang meminta petunjuk jalan, biasanya saya akan A. Menggambar peta jalan pada sebuah kertas, B. Memberitahu secara lisan atau melalui ucapan, C. Mencoba memberitahu dengan isyarat tangan atau langsung menghantarnya. Nomor 2. Saya paling suka permainan, A. Kata bergambar, B. Acak kata, atau C. Pantomin. Nomor 3. Saya ingin sekali menonton film di bioskop karena A. Melihat cover iklan yang menarik, B. Membaca sinopsis cerita, atau C. Menonton potongan film. Nomor 4. Saya punya guru favorit. Saat mengajar, ia selalu menggunakan A. Metode ceramah, diskusi dan debat, B. Diagram, bagan, alur dan slide, atau C. Trial, uji coba, dan praktek. Nomor 5. Ketika bicara, biasanya saya suka A. Suka berbicara berlahan dan jelas, tapi tidak suka mendengarkan terlalu lama. B. Suka mendengarkan orang lain bicara, baru kemudian berbicara. Atau C. Berbicara dengan menggunakan bahasa tubuh dan gerakan yang banyak. Nomor 6. Sebelum mengerjakan sesuatu, saya biasanya A. Membaca instruksinya terlebih dahulu, B. Mendengarkan instruksi dari orang lain baru mengerjakan, atau C. Langsung melakukan uji coba. Nomor 7. Ketika lupa sesuatu, biasanya saya A. Berusaha mengingat dari gambaran bentuk, warna, atau cirinya, B. Berusaha mengingat dari ciri suaranya, C. Berusaha mengingat apa yang dilakukan dan penggunaannya. Nomor 8. Hal yang paling bisa saya ingat dari seseorang adalah A. Ekspresi wajah yang menawan, B. Suaranya yang khas, atau C. Gerakan tubuhnya yang memukau. Nomor 9. Saat berkomunikasi, saya suka kalau A. Bertemu langsung, B. Berbicara melalui telepon, atau C. Bertemu dalam sebuah kegiatan aktif. Nomor 10. Kemampuan yang saya bisa dan paling saya sukai adalah A. Menggambar, melukis, atau mewarnai, B. Bernyanyi atau bermain alat musik, C. Menari atau bela diri. Nomor 11. Ketika saya santai, saya biasanya A. Membaca novel atau buku, B. Mendengarkan musik atau radio, atau C. Berolahraga atau bermain. Nomor 12. Saat marah, saya biasanya A.
lebih memilih untuk diam saja? B. Memaki dan berkata-kata secara emosional? Atau C. Membanting barang atau memukul? Nomor 13. Konsentrasi saya terganggu jika A. Kondisi ruangan yang berantakan dan tidak rapi. B. Bising dan suara gaduh. C. Gerakan yang ada di sekitar. Nomor 14. Saat belajar, saya biasanya A. Menggunakan catatan atau rangkuman dari materi. B. Menghafal sambil menggunakan suara. C. Melakukan praktik atau simulasi dari pelajaran. Nomor 15. Saat membaca sesuatu, saya biasanya A. Menyukai bacaan yang bercerita tentang detil peristiwa. B. Menyukai bacaan yang memiliki banyak percakapan antar tokoh. Atau C. Menyukai bacaan yang melibatkan aksi dari tokohnya. Setelah menjawab 15 pertanyaan di atas, sekarang mari kita jumlahkan skornya. Perhatikan pilihan mana yang paling dominan Anda pilih. Apakah A, B, atau C?